Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi Lalu Sinta. Pagi Mas Yandri, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Iya Mas. Ya? Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya semua? Sehat Mas katanya. Wow, sehat. Baik. Sekarang kita mau ngapain Mas Yandri? Iya ya, hari ini hari Minggu loh Lasa. Oh iya, hari Minggu. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, yang di rumah jangan lemes-lemes ya, walaupun di rumah aja ya, tetap semangat ya Mas Yandri ya. Iya, kita harus tetap semangat karena kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini adik-adik, sekalipun di rumah, sikap yang sopan, duduk yang manis. Sudah mandi apa belum ya? Sudah. Nah, pasti semuanya sudah mandi. Kita mau pagi hari ini kita mau undang Tuhan, mau panggil Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Kita mau katakan bersama-sama, Yesus kupanggil. Yesus ku undang, masuk
tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ingin serahkan ibadah kami. Amin. Iya, Lalu Sinta. Masa sayang papa mama nggak? Sayang dong. Oh sayang, kalau yang di rumah sayang nggak sama papa? Pasti sayang. Sayang sama mama? Sayang. Sayang koko? Sayang. Sayang Cici? Sayang. Oh sayang semua. Iya, Lause. Kalau Tuhan Yesus sayang nggak? Pasti ya, lebih sayang lagi. Langsung juga sayang sama Tuhan. Kalau gitu kita nyanyi satu lagu yuk langsung. Iya. Katakan bahwa I love you Jesus deep down in my heart. Artinya dalam banget sayangnya ya. Pada bisa kan? Bisa dong. Pasti. Bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Pakai gerakan Supaya ya. semangat ya walaupun di rumah ya. Sinta sering berdoa tidak? Sering. Nah, adik-adik di rumah sering berdoa tidak ya? Masuk percaya pasti sering juga deh Lause di rumah. Adik-adik berdoa saat apa ya? Saat apa ini? Pastinya mau makan, mau tidur, terus mau pergi. Saat lagi apa ya lo sayang? Ketakutan. Lagi ini Lause? Lagi sedih. Lagi happy doa juga. Iya, harus berdoa. Nah, adik-adik di saat apapun kita harus sering berdoa. Nah, karena adik-adik senang berdoa, Lause juga senang berdoa. Semua kita suka berdoa. Kita mau pujikan lagu Saya Senang Berdoa.
jauh, gak kelihatan. Gimana caranya? Nah, langsung Sinta, sebenarnya Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dia mendengar setiap kali kita berbicara kepada Dia. Setiap kali kita berseru kepada Dia. Seperti kalau kita bicara dengan papa mama, Tuhan itu seperti itu. Dia hanya sejauh doa kita. Oh gitu Lause, seperti yang di lagu ini ya? Iya betul Lause. Kita nyanyikan sama-sama aja ya Lause. Oke. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Makasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga atas nafas kehidupan kita yang Kau berikannya Tuhan. Tuhan, lancarkan pelayanan sekolah minggu dan internet kita ya Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari yang dosa-dosa. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami dan berkati Lausha untuk
bisa membawa ibadah sekala minggu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kita agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, Tuhan, amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Lause berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, serta tetap rajin datang ibadah sekolah minggu online ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Jadi Lause minta adik-adik cari posisi yang baik, posisi yang nyaman, supaya adik-adik bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik dari kelas 3 sampai kelas 6, Lause mau tanya nih. Ada sebuah kebiasaan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita setelah bangun tidur, sebelum kita sekolah online, setelah kita sekolah online, sebelum kita makan, setelah kita makan, dan juga biasanya sebelum kita tidur. Nah, kebiasaan apakah itu? Coba adik-adik pikir, kita sebagai anak-anak Tuhan, kebiasaan apa ya yang kita lakukan sebelum aktivitas yang tadi Lause sebutkan? Nah, sepertinya adik-adik di rumah ada yang sudah tahu nih kebiasaan apa itu. Kebiasaan itu adalah berdoa. Nah, siapa yang di sini adik-adik yang rajin berdoa? Langsung acungkan jempol kalau misalnya adik-adik di rumah rajin berdoa. Nah, berdoa itu sendiri adalah sarana bagi kita atau cara bagi kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih cara kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa dengan benar. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu bernama Raja Salomo. Minggu lalu kita belajar bahwa Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud, sekaligus merupakan raja yang akan meneruskan Raja Daud untuk memerintah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu sendiri merupakan bangsa yang besar dan juga umat kepunyaan Allah. Dan Raja Salomo menyadari adik-adik bahwa memerintah bangsa yang besar itu bukanlah hal yang mudah. Suatu hari, Salomo pergi ke suatu daerah yang bernama Gibeon. Nah, Salomo datang ke situ untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Nah, setelah itu adik-adik, Salomo di dalam tidurnya Tuhan mendatangi Salomo melalui mimpi. Nah, dalam mimpi itu Tuhan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Wah, adik-adik, dalam mimpi itu Tuhan berkata bahwa Tuhan mau memberikan apa saja yang Salomo minta. Nah, coba adik-adik pikir deh, kalau misalnya adik-adik jadi Raja Salomo, apakah yang kira-kira adik-adik mau minta? Tapi ingat ya, konteksnya harus zaman Raja Salomo, jadi belum ada tuh yang namanya handphone, tablet, komputer, itu belum ada. Nah, coba ya, kalau misalnya Lause nih ya jadi Raja Salomo, Lause mau minta yang pertama, Lause mau minta karena Lause seorang raja, Lause mau dihormati oleh rakyatnya Lause. Lause juga mau diberikan kejayaan dan kemakmuran supaya rakyat Lause hidupnya bisa sejahtera. Terus Lause juga mau minta umur yang panjang dan kesehatan supaya Lause bisa memerintah dalam waktu yang panjang. Nah,
Kalau adik-adik kira-kira mau minta apa? Kalau misalnya adik-adik jadi Raja Salomo. Wah, Lause rasa kalau misalnya permintaan Lause dan adik-adik, seandainya kita menjadi Raja Salomo, pasti listnya panjang banget. Nah, tapi herannya adik-adik, Raja Salomo tidak meminta semua itu. Tetapi Raja Salomo hanya meminta satu hal, dan ternyata satu hal itu adalah sangat penting, dan Tuhan berkenan sekali dengan permintaannya Raja Salomo ini. Nah, apakah permintaan Salomo dalam doanya kepada Tuhan? Mari kita baca Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6-10. Yuk kita baca sama-sama. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Wah, adik-adik, doanya Raja Salomo indah sekali ya. Tidak hanya indah, tapi doa Raja Salomo juga berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama yuk, kenapa doa Salomo bisa begitu indah di hadapan Tuhan. Yang pertama, doa Salomo diawali dengan ucapan syukur. Ya, Raja Salomo itu menyadari bahwa di usianya masih muda dan dia bisa berkesempatan menjadi penerus tahta ayahnya yaitu Raja Daud, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan atas diri Raja Salomo. Ya, sehingga Salomo itu datang dengan penuh pengucapan syukur, tapi juga dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan karena ia berdoa kepada Tuhan pemilik alam semesta, adik-adik, pemilik bangsa Israel juga, dan juga pemilik dari dirinya Raja Salomo. Dia menyadari kepada siapa ia berdoa, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Dan juga dia datang dengan penuh kerendahan hati karena dia menyadari bahwa Raja Salomo meskipun dia seorang raja, orang-orang menghormati dia, tapi dia adalah orang yang penuh dengan kelemahan juga. Dia menyadari bahwa dirinya masih muda sehingga membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, adik-adik, Raja Salomo meminta sesuatu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga demi kebaikan bagi sesama. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Nah, seperti yang tadi kita baca, Salomo hanya meminta satu hal, yaitu hikmat daripada Tuhan. Nah, hikmat itu apa sih adik-adik? Hikmat itu adalah kemampuan bagi Raja Salomo untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, untuk memilih serta menghakimi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hikmat ini akan Raja Salomo pergunakan untuk memimpin bangsa Israel,
Sehingga Raja Salomo betul-betul menjadi wakil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, adik-adik. Nah, itu adalah permintaan Raja Salomo yang begitu indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Raja Salomo tidak meminta hal-hal untuk kebaikannya sendiri, tetapi untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan serta untuk demi kebaikan bangsa Israel. Nah, adik-adik, apakah jawaban Tuhan atas doanya Raja Salomo? Tentunya Tuhan berkenan atas doa Salomo dan memberikan hikmat daripada Tuhan kepada Raja Salomo. Nah, tidak hanya itu adik-adik, sebagai seorang raja, Tuhan sangat mengerti kebutuhan Raja Salomo. Sehingga Tuhan juga memberikan kejayaan, kekayaan, dan juga memberikan umur yang panjang, serta kemampuan Raja Salomo untuk memimpin perang sehingga bangsa Israel boleh menang melawan musuh. Nah, tapi asalkan Raja Salomo itu tetap setia, tetap menjaga relasinya dengan Tuhan, tetap taat pada perintah Tuhan, dan juga tidak berpaling daripada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama, marilah kita berdoa seperti Raja Salomo, yaitu kita mengawali doa kita dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Serta adik-adik, marilah kita berdoa dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Karena kita harus tahu kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pemilik alam semesta. Dia juga adalah pencipta segala sesuatu. Dia juga adalah pencipta Lause dan juga adik-adik sekalian di rumah. Sehingga marilah kita berdoa dengan penuh hormat dan juga ucapan syukur kepada Tuhan kita. Nah, yang kedua, marilah kita seperti Raja Salomo, meminta hikmat daripada Tuhan. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk mengetahui mana perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang mendukakan hati Tuhan. Jangan lupa adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kita ini memiliki tugas untuk menjadi terang bagi sesama kita, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kita memerlukan hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan, dan juga tidak tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, adik-adik, marilah kita berdoa bagi orang lain, atau marilah kita berdoa bagi sesama. Nah, adik-adik, di sini ada yang sudah berdoa belum bagi sesamanya? Kalau sudah, lo usah acungkan jempol dan lanjutkan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendoakan sesama kita. Nah, tapi bagi yang belum, Lause punya tugas nih untuk adik-adik. Marilah kita mulai dari mendoakan mama dan papa kita. Nah, adik-adik, di sini ada yang pernah bertanya nggak kepada mama dan papa kalian? Apakah ada yang mau didoakan? Nah, Lause kasih tugas ya. Nanti setelah ibadah, adik-adik tanya, Mama, Papa, ada yang mau aku doakan nggak? Nah, habis itu adik-adik bisa doakan deh dalam doa adik-adik masing-masing. Dengan demikian adik-adik sudah loh berdoa bagi sesama adik-adik. Adik-adik sudah mempraktekkan firman Tuhan. Nah, adik-adik demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita lihat yuk ayat hafalan kita di dalam Amsal 2 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian firman Tuhan hari ini. Lause berharap adik-adik bukan saja setia dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi juga setia dalam menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang berdoa yang benar. Kiranya ya Tuhan, kami boleh mempraktekkan ini dalam doa kami pribadi masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa memohon hikmat daripada Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kiranya ya Tuhan, kami juga boleh belajar untuk berdoa bagi sesama kami. Ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai kami dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya esok hari kami boleh dengan bersemangat mengikuti sekolah online. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang masih mau memberikan persembahan untuk peduli kasih, dipersilakan. Saatnya kita buat aktivitas. Aktivitas hari ini, tuliskan doa kamu pada lembar berikut ini. Lalu, kirimkan ke Lause sekolah minggumu untuk didoakan bersama-sama. Adik-adik, Lause juga punya teka-teki silang yang adik-adik bisa kerjakan berkaitan dengan cerita pada minggu ini. Terus berdoa seperti Raja Salomo. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Adik-adik, habis ibadah YouTube ini jangan lupa ya isi Google Form-nya, linknya ada di deskripsi di bawah. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita tetap ketemu lagi dalam ibadah melalui Google Meet. Sampai jumpa semuanya.